berjumpa kembali teman-teman. Sebelumnya karena hari ini tanggal 1 Syawal, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang melatih PIIK dari nol hingga PIIK siap dilombakan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap yang pertama adalah tahap penjodohan. Setelah merpati sudah siap jodoh, sudah pekul, sudah bandul bekulnya, maka tahap yang pertama adalah tahap penjodohan. Kemudian tahap yang kedua adalah melatih PIIK agar fokus terhadap betina. Tahap yang ketiga adalah tahap melatih PIIK agar fokus terhadap matras atau patek. Kemudian tahap yang keempat adalah melatih PIIK agar berstamina atau bertenaga. Dan tahap yang terakhir melatih PIIK agar fokus kolong dan fokus meja. Nah, kita langsung saja ke tahap yang pertama. Jadi ketika merpati Anda sudah, ikan Anda sudah siap untuk dijodohkan, sudah bandol, maka langkah yang pertama sebelum menjodohkan adalah mencarikan warna betina yang dia sukai. Coba satu-satu, mana yang paling dia sukai. Setelah menemukan apa yang dia sukai, maka langkah yang berikutnya adalah mencarikan betina yang warnanya dia sukai dan yang sudah pasti nelurnya rajin atau nelurnya rutin, karena akan fatal apabila betina nelurnya tidak rutin. Begitu. Setelah jodoh, kemudian masuk ke fase pengiringan. Jangan tergesa-gesa, lakukan tahapan-tahapan pengiringan dengan baik. Setelah giring maksimal, masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap yang kedua adalah tahap melatih fokus terhadap betina. Adalah dengan cara lakukan latihan palet, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian dari bawah ke badan kita, dekatkan ke badan kita, turunkan lagi, dekatkan lagi ke badan kita, terus setiap hari bertahap sesuai kemampuan merpati. Karena ketika kita menggeber merpati itu posisi di depan perut, di depan badan kita, maka biasakan merpati mendekat ke badan kita agar dia tidak takut terhadap si joki atau tidak takut terhadap lingkungannya. Latihan itu latihan di atas, kalau yang bagus latihannya di atas patek, dari patek kiri ke patek kanan, dari kiri ke kanan, atau dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu. Lakukan itu terus, bisa satu giringan atau dua giringan lebih bagus sematang mungkin. Karena apabila tahap yang kedua ini gagal, maka tahapan-tahapan berikutnya akan gagal. Merpati kalau sudah gagal betina, gagal fokus betinanya gagal, maka tahapan yang lain akan gagal. Kemudian setelah beberapa giringan dipalen, di push up, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, kemudian diputer di atas patek seperti itu. Sudah satu giringan, dua giringan, kemudian masuk ke fase yang berikutnya. Fase yang berikutnya adalah fase fokus patek. Fase ini jangan tergesa-gesa dibawa ke lapak atau ke lapangan, tapi latih dulu di rumah dengan passing pendek dari mulai 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 10 meter. Passing kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, patek kanan pindah ke patek kiri terus dengan jarak terbangan 10 meter. Setelah merpati kelihatan kepakannya bagus, sudah bertenaga, tidak ngeloyor lagi, kepakannya sudah bertenaga, boleh dibawa ke lapak, diulang lagi di lapak. Biasakan dia supaya dia terbiasa dengan lingkungan, supaya dia tidak takut dengan lingkungan sekitarnya. Setelah
mentalnya sudah bagus, mulai dipasing lagi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter sampai bendera 1. Lakukan itu. Misalkan dari bendera 1 terbangkan langsung geber di patai kanan, terbangkan lagi bendera 1 geber di patai kiri, terus hingga dia matang, bisa memakan 1 piringan. Kemudian setelah itu, setelah kepakannya bagus, dari bendera 1 kepakannya bagus, maka masuk tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan melatih biik agar bertenaga. Bagaimana caranya? Yaitu mulai ditambah jarak terbangnya, dari bendera 1 nambah setengah bendera atau nambah 50 meter, kepak lagi, langsung digeber. Jangan dibiarkan burung terbang sendiri, karena dia nanti akan terbiasa bingung mencari arah. Langsung geber saja. Dari bendera 2 geber, naik lagi bendera 3 geber lagi, sampai jarak terbang 1 kilo atau setar. Tapi geber, begitu lepas langsung digeber, langsung dikepak supaya dia langsung bikinnya bagus. Nah, di sini jangan berharap merpati terbang tinggi, karena yang akan kita latih ini merpati bagus, merpati yang cc-nya kencang, maka kita harus betul-betul melatih fokus dulu, fokus terhadap patek. Jadi jangan biarkan merpati bingung, begitu terbang geber, terbang geber. Nah, setelah jarak terbang 1 kilo dia bisa sempurna menuju ke kolong atau menuju ke patek dengan baik, nah masuk tahapan yang selanjutnya. Tapi ini dengan catatan, tahapan yang keempat ini evaluasi tenaga. Bagaimana cara evaluasi tenaga? Yaitu joki terbang yang paling tahu tentang tenaga merpati, karena tenaga itu akan kelihatan ketika lepas landas. Begitu diterbangkan kelihatan kepakannya. Kalau kepakannya masih lemah, kita ulang lagi hingga merpati kepakannya bagus. Begitu dilepas langsung lebih bagus. Nah, setelah menujunya bagus, setelah kepakan sayapnya bagus, maka masuk fase yang terakhir, yaitu fase fokus kolong dan fokus patek. Nah, di sini sudah mulai merpati harus digandeng. Biasanya kalau pertama digandeng, merpati tidak mau gandeng karena dia masih kaget dengan lawannya, masih takut dan sebagainya. Kalau tidak mau gandeng, ulang lagi. Tidak mau gandeng lagi, ulang lagi. 3 kali gandeng, tidak mau gandeng, kita terbangkan sendiri lagi. 1 kali, 2 kali gandeng lagi, terus hingga merpati mau gandeng. Sudah mau gandeng tapi masih gantung, nggak apa-apa. Nah, ini kalau masuk gini maka harus ditambah jarak terbangnya. 1 kilo tambahin 20 meter atau 30 meter. Terus kok masih masih gantung, terbangkan sendiri lagi di engkel dengan jarak terbang ditambah lagi. Lakukan itu terus hingga merpati sudah mulai gandeng. Sudah menuju ke kolong tapi ternyata tidak mau turun. Nah, itu kita ulang lagi dengan terbang sendiri atau engkel. Terbang sendiri, kita lihat, kita analisa sudah merpati sudah bagus belum fokus kolongnya. Kalau ternyata dia masih ngerobok, tambah lagi jarak terbangnya dengan trainer yang sama. Kita tambah jam terbangnya, seberapa dia terbang tinggi, kita ulang dia mau turun atau tidak. Kalau dia tidak turun, engkel lagi. Di engkel ternyata ngerobok lagi, tambah lagi jarak setarnya. Jadi untuk latihan kita ini sedang melatih, bukan sedang tarung. Kalau sedang tarung itu jarak normal 1200 meter hingga 1500. Nah, tapi masalahnya sekarang kita sedang melatih, maka jangan ragu-ragu untuk menambah jarak terbang hingga merpati kita benar-benar stabil terbangnya, hingga merpati bisa digeber di jam
11, jam setengah 12 gitu ya. Tapi untuk pertama kalau ngeber usahakan jangan langsung jam setengah 12 atau jam 12, bertahap. Kita geber jam setengah 11, turun atau tidak. Kalau sudah turun bagus, nanti di terbangan berikutnya atau di kiringan berikutnya kita coba di jam 11. Turun sudah bagus, di giringan berikutnya coba jam setengah 12 hingga dia benar-benar mampu turun di atas kepala atau jam 12. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, sudah mampu, dia sudah mampu terbang bagus, sudah mampu turun dengan sempurna, maka untuk latihan yang berikutnya agar menambah lebih sempurna lagi adalah menerbangkan merpati dengan jarak start normal, tapi dengan merpati yang sudah pernah ikut lomba atau merpati yang sudah stabil, yang sudah pernah ikut lomba. Kita coba mulai gandengkan dengan merpati lain yang bukan trainer. Kalau dengan merpati lain yang bukan trainer kemudian dia turun dengan sempurna, berarti merpati kita sudah siap lomba. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya ingin ngasih catatan bahwa gunakan trainer sebaik mungkin. Trainer yang baik, yang mau tinggi, yang terbangnya tinggi dan turun. Jangan yang terbang tinggi tidak mau turun, nanti merpati kita pun akan ikut tidak turun. Penting sekali trainer itu, dan sedikit masukan, kalau trainer itu sebaiknya sesuai dengan karakter merpati kita. Kalau karakter merpati kita tinggi, pukul atau totos, trainernya juga harus totos. Merpati kita terbang 3/4, trainernya juga yang terbang 3/4. Tapi di sini saya tidak akan membahas jablay karena itu bukan kompetensi saya. Saya tidak begitu paham betul tentang merpati jenis jablay, jadi di sini saya menyampaikan yang merpati yang jenisnya totos. Hanya itu tidak alasan merpati itu tidak bisa juara. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.